Narkoba Polresta Pekanbaru Riau menangkap seorang wanita berjulukan Ratu. Polisi meringkus 2 terduga penyalahgunaan seorang bandar narkoba di Kota Medan. Polisi menggerebek kampung narkoba di Jawa Timur. 6 orang dan 2 diantaranya pasangan. Dalam penangkapannya, polisi di rumahnya ini polisi menemukan narkotika. Ini adalah rekaman yang diambil polisi. Saat pulang sekolah, Royan, Rois, dan Rido sedang nongkrong di belakang sekolah. Tidak lama dari itu, Epal datang menghampiri mereka. Cuma gini-gini doang. Ya gimana, Pal? Gini lah. Kalau nggak ngapa-ngapain jadi robot lah, kita kayak gini terus. Ya robot. Gua ada ini. Apa itu, Bang? Ya, inilah yang biasa. Apa itu, Bang? Coba dulu makan itu, Pak. Coba. Aku ini mah. Coba ya. Ya. Dari mana ini, Pal? Pansnya dari bawah. Dari rumah gua ngambil minuman kayak minuman biasa. Ini airnya ada apa nih, Pak? Minuman alkohol, minuman beralkohol gitu. Biar itu kamu orang gini-gini aja hidup kayak gini dong. Mau ngapain ngumpul gak ada apa-apanya? Ya gak apa-apa hidup kayak gini-gini. Mau ngapain? Lu nyari masalah. Lama-lama kayak robot lah orang diem-diem. Tidak lama dari itu, Epal pun pergi meninggalkan mereka. Mereka membuka HP dan melihat pesan dari Epal. Setelah mendapat pesan dari Epal, keesokan harinya mereka pun datang ke tempat yang diserok oleh Epal. Tempat ini menyeramkan, kayak banyak yang ada dilihatin. Jangan bercanda, Saat mendekati tempat itu, mereka melihat Epal sedang berdiri di tengah-tengah tempat itu. Selamat datang di acara gua kemarin ini. Duduk dulu aja orang semua. Dulu kalau yang jauh. Pak, tunjukin barang kita, Pak. Apa ya? Gua ambil dulu. Tinggal ya. Ada yang mau nyoba? terus kita di titik terbodoh ini. Pada gemeter orang. Sini biar gue betiin. Kalian lu serius mau nyoba itu? Serius, Jan? Lucu ya, dunia ya, muter-muter gitu, kayak lucu-lucu gitu loh. Kasih gue lah ini. Coba. Tahu hidup batas, makanlah. Lois, nggak usah gila deh lu. Randi, denger aku, jangan coba Wow. itu. Bukan keberanian tapi kebodohan. Iya, kita buka nih. Buka. Wah, cuma kata boleh juga kayak lo. Iya, Randi. Lu serius? Iya, serius. Sumpah. Keadaan mulai kacau dan chaos. Royan yang terlihat sudah mabuk dan Rois yang sudah terlihat agak aneh dan Arlandi yang pingsan. Mereka semua panik, tangisan kekecewaan dan teriakan memenuhi tempat itu. Bangun. Bangun. Yes, jangan panik biar dia bisa bernapas. Gak normal nih, Pal. Ini hanya efek awal. Dia bukan efek awal, dia sekarat.
Makanya Randi, kalau nggak kuat jangan coba-coba. Sok berani. Nggak nyuruh-nyuruh, dia mau. Dia dengar. Dia lagi pingsan. Ya. Kalau kamu pingsan Randi. Terus kita cari cara biar dia nggak kayak gini lagi. Iya. Gimana? Gimana ini? Telepon aja kalau berani. Saat melihat kekacauan itu, Epal yang berusaha kabur dari tempat itu lalu dihalangi oleh Fadil dan Dian. Kemana lo? Kemana lo? Melihat itu, Royan dan Rois yang sudah mulai tersadar dari mabuknya, ia pun memegang tangan Epal agar Epal tidak kabur. Lo akhirnya ngeburu aman deh, tuh lihat tuh. Masuk masa depan diterang semua. Masa depan diterang hancur. Akhirnya, Wahyu menelpon ambulans dan ambulans datang. Erlandi dibawa oleh ambulans ke rumah sakit. Pada siang hari saat jam istirahat suasana sekolah, di kantin ada 3 siswa yaitu Intan, Putri, dan Diska. Terlihat tegang sambil menatap layar HP. Itu agak, itu kayak ada putih-putih nggak sih? Obat biru pilnya juga nggak sih? Ini benar, Cok. Iya, itu nggak cuma minum doang nggak sih? Itu ada sapu. Gak apa-apa kok. Iya, aku takutnya dia nggak kalau kita yang ngadu. Tapi gue takut bukannya gue ngedengerin dari kelas kita kemarin katanya Arlandi kemarin pingsan. Iya enggak. Terus kita harus kemana? Kita BK aja. Iya nggak sih, kita harus langsung ke BK. Soalnya kan ini udah bawa nama sabu, terus ada obat-obatannya. Yuk. Setelah percakapan yang lumayan panjang, mereka memutuskan untuk melaporkan video tersebut ke guru BK. Saat di ruang BK, mereka langsung menghampiri Bu Elisia dan Bu Raisa. Ada kemarin aku udah serius banget. Sekarang aku nulis sendiri ibu lihat. Ini minuman keras. Iya Bu. Siapa aja di sana? Apple, Royan, pokoknya punya Apple. Iya Bu, rombongan dia orang. Itu ceweknya di sebelah sana ada satu. Dan juga di dalam situ ada pilnya Bu, dimasukin ke dalamnya. Iya Bu, warna putih warna putih. Tuh. Tuh Bu lagi. Apa itu yang bibi? Jadi udah sebar Bu. Iya, soalnya udah diomongin apa gitu juga Bu. Iya, saya lihatnya kapan? Kemarin. Coba Ibu minta videonya ya. Oh iya Bu. Oke, udah dikirim. Makasih ya. Makasih karena udah berani speak up. Kalau bisa ini videonya di keep aja ya, jangan disebarin kemana-mana lagi. Karena kan itu nama baik sekolah kita sendiri juga. Siap. Terima kasih ya Bu. Ibu sih. Ya. Jadi ini gimana Bu? Mau kita tindak lanjutin ke kepala sekolah juga? Iya boleh. Udah main dulu ke kepala sekolah. Soalnya ini udah mencakup nama baik sekolah kita juga nggak sih? Soalnya udah tersebar kan videonya. Iya. Rame banget lagi di sini. Sudah parah sih tuh. Yang jelas lebih dari 6 orang deh. Kayaknya ini harus kepala sekolah deh. Mana ada yang perempuan juga kan? Iya. Kok perempuan berani sih mau kayak gitu? Parah sih. Kayaknya lo harus kepala sekolah deh. Apalagi udah ada yang pingsan. Harus kepala sekolah sih. Iya. Setelah melihat video tersebut, Bu Raisa dan Bu Elisia langsung pergi ke ruang kepala sekolah. Ada apa? Ini buat videonya. Dia ada sesuai sama terdekat. Ini terjadinya
kapan ya? Kata mereka sih kemarin ya, Bu. Ini data-data siswa, nama-nama siswa yang ada di video. Ini tidak bisa dibiarin sih, soalnya ini sempat sampai sudah ada yang pesan. Setelah melihat video itu, kepala sekolah yaitu Bu Sinta langsung menelpon pihak yang berwajib. Halo, selamat siang Pak. Ini saya melapor, di sekolah ada yang terlibat kasus narkoba dan minuman keras. Untuk nama-nama siswanya, boleh disebutin sebentar ya Pak. Namanya ada Royan, ada Eval, ada Sinta, ada Sinara, ada Shelly, ada Almona, ada Putri, ada Ido, ada Akbar, ada Dian dan Fadil. Iya Pak. Oh baik-baik. Jadi besok bisa langsung ke sekolah ya Pak untuk segera ditindaklanjuti. Baik, terima kasih Pak. Selamat siang. Saya sudah lapor ke pihak yang berwajib. Besok kita bisa langsung ke kelas anak-anak yang terlibat agar kita segera tangani. Terima kasih sudah melapor. Keesokan harinya, kepala sekolah, guru BK, dan 3 polisi pergi ke kelas yang sesuai ada di laporan. Mereka meminta izin waktu kepada ibu guru yang sedang mengajar. Di sini Bu bisa dapat laporan dari Ibu. Kemarin itu kalian habis pesta-pesta ya? Pesta? Sinan? Tapi Ibu udah dapat buktinya loh. Kok kalian bisa ngelakuin sih? Bukti bagaimana Bu? Iya Bu. Bukan saya. Itu. Dan bagi teman-teman kalau dia terlibat bisa langsung ikut maju ke depan kita selesaikan di ruang BK. Masih nggak ada yang mampu. Mau disebutin satu-satu. Guru BK, kepala sekolah, dan pihak yang berwajib memanggil siswa-siswa yang terlibat. Untuk Royan, Rido, Istinara, Silvana, Ambon, Adil juga ikut ya. Akhirnya, siswa-siswa yang terlibat dibawa ke ruang BK. Kami ingin dengar penjelasan dari kalian. Boleh jelaskan apa maksud perbuatan dari kalian itu? Dan bagaimana Pak? Oh, gampang aku mau ada buktinya. Maaf Bu, saya cuma ikut ada di sini. Ayo ngaku. Ngaku aja, kamu pada diem. Saksi udah, ini udah ada. Jadi video itu siapa? Lu bilang apa ke mereka? Gua bilang apa, Pak? Kalau nunggu gua. Jadi kalau itu kalian udah dikasih kesempatan untuk ngomong masih aja malah. Yang mau ngaku lebih awal hukumannya lebih ringan. Ayo, siapa yang mau ngaku? Bu, saya cuma ikut-ikutan. Tapi yang bawa duluan memang Eval. Eval. Lu bener aja, Leng. Lu buat yang ini. Aku takut, Pak. Aku takut. Masa depan aku hancur.
Pak, gue boleh ngambil musuh tapi anak-anak sporting ini kan pada pakai barang-barang. Jadi kita bikin barang-barang di sekali itu. Kenapa orang pada mau bikin dua sekarang? Kan gua sebelumnya udah ngomong kalau emang orang mau cabut, kalau sama gua sama gua. Atau orang sekarang mau jadi gua. Lalu tahu kan zaman sekarang gimana? Kamu yang membawa dan kamu yang membagikan, sedangkan mereka hanya ikut-ikutan ketika kamulah pelaku utamanya. Jadi sekarang kami tahan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pak, jadi betul-betul Pak. Ikut dulu kami kantor polisi sampai ada informasi lebih lanjut. Dia adalah tersangka utama. Adilan, Orgolia. Bang, tapi ini jadi masukan gua Bang. Apa maksudnya apa? Dan teman-teman yang lain diperiksa lebih lanjut oleh pihak yang berwajib. Setelah seminggu kejadian, teman-temannya dianggap tidak bersalah. Eval ditahan dan dimasukkan ke dalam rehabilitas anak oleh pihak yang berwajib karena Eval belum menginjak usia 17 tahun. Keesokan harinya, siswa-siswa yang kemarin dianggap tidak bersalah akhirnya menyesali perbuatan mereka dan tidak akan mengulanginya lagi. Gue masih gak percaya kemarin bukan seperti itu. Saya mereka belajar akting. Gue berhenti, apapun yang jadi gue gak mau lagi. Ya sekarang gue bantu jagain lagi. Kita masih punya kesempatan yang kedua. Kalau ada yang nawarin orang lagi ya semuanya satu-satu. Kalau kayak minum obat-obatan jangan mau. Dulu orang kabur daripada masa depan orang hancur. Mau orang. Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa keberanian sejati bukanlah mencoba hal berbahaya seperti alkohol dan narkoba, tetapi berani menolak ajakan yang salah meskipun ada tekanan dari teman. Persahabatan yang benar tidak menjerumuskan, tetapi saling menjaga. Keputusan buruk sekecil apapun dapat membawa dampak besar bagi masa depan, sementara kejujuran, tanggung jawab, dan perubahan sikap adalah langkah penting untuk memperbaiki diri dan melindungi orang lain.